Racikan Berita 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Komisi 2, yang kami hormati seluruh anggota Komisi 2, yang kami hormati staf khusus Kementerian PUPR, Bapak Kakandi Banten, dan kami hormati Bapak Kandidati, dan seluruh hadirin yang berada dalam RTPU Komisi 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam juga yang pertama untuk Mas Farid ya, beserta Mas Maulana. Jadi sama-sama kita juga sama-sama dari Sumeneb. Perjuangan kita kalau dari Sumeneb terus Gedung DPR ini memang cukup berat Bapak. Perjalanan kami harus jalan dulu dari Sumeneb yang berada Suramadu sampai juga kami juga di sini sama. Menyambung apa yang telah disampaikan Bapak Kakanwil Jawa Timur pimpinan. Jadi kita sudah tadi mendengar bahwa memang untuk pembatalan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kakanwil prosedurnya seperti itu. Jadi kalau memang dikatakan musnah itu berdasarkan Permen APBN 17 tahun 2021 untuk nomor Permen APBN nomor 3 tahun 2024 itu tentang penetapan untuk mekanisme pertahanan musnah. Tetapi karena ini sertifikat ini terdiri dari tahun 1997 melalui pengaturan HAM, tapi kami tahun 2019 mengenai 18 bidang melalui adjudikasi atau LGDP waktu itu. Di sini ya, kalau kita berdasarkan dari pasal 27 UPA, jadi berdasarkan itu bisa disampaikan oleh Pak Kanwil melalui penghapusan hak, penyerahan sukarela. Juga kalau kita cek angkasi tidak bisa karena sudah lebih 5 tahun. Nah ini yang perlu kami sendiri sudah di BPN Sumeneb. Kami juga kemarin dari Polres sudah turun untuk melakukan penyidikan dan kami sudah sampaikan apa-apa yang berdasarkan data-data yang ada di kantor BPN Kabupaten Sumeneb. Mungkin kami dari kantor BPN seperti itu, jadi sudah cukup panjang dan lebar dijelaskan oleh Pak Kanwil. Kami mohon maaf apabila ada salah atau ucapan kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan sedikit saya sampaikan pimpinan bahwa yang 19 sertifikat tadi dijelaskan oleh Kanwil yang di Gresik Putih itu tanahnya sudah direndam air laut. Benar nggak Pak? Ya, izin sudah direndam air laut. Jadi sudah tidak kelihatan lagi. Pertanyaannya sederhana. Kalau sudah masuk air laut yang sebegitu dan menutupi semua, apakah itu tetap dibenarkan sertifikat itu? Itu pertanyaan. Oke. Izin pimpinan, ini menguatkan ya dari apa yang disampaikan bahwasanya lokasi yang telah diterbitkan SHM di kampung Tata Kerbau Desa Gresik Putih itu sudah bisa dikategorikan sebagai laut. Nggak ada batas-batasan tanah yang ada di sana. Bahkan ketika Bapak Wifron turun langsung ke Gresik Putih Gapura dari kampung Tata Kerbau, beliau itu tidak mampu menunjukkan batas-batas tanah Pak. Nggak ada batas-batas tanah di sana. Bahkan rilis dari BPN Sumeneb ini pada tanggal 13 Juni 2023 dengan nomor surat 01 NMP.01-LP-01-1-35-29/Akarmawina/2023. Mereka itu menyampaikan bahwa terhadap lokasi yang dipermasalahkan tersebut berupa pantai yang tergenang air dan terdapat informasi dari Kepala Desa Gresik Putih pada saat tertentu menjadi daratan. Maksudnya saat air laut surut bisa dikatakan daratan.
Nah, ini sudah menunjukkan bahwa di sana tidak ada batas-batas tanah di sana, Pak. Ya. Bahkan BPN seperti ini kemudian mengeluarkan surat tersebut, ini seolah-olah tidak memberikan kepastian hukum. Kenapa? Tidak mampu memberikan bahwa ini laut, daratan atau enggak. Tapi di suratnya itu pantai yang tergenangi air. Loh, sejak kapan kita ini, Pak? Ya kan? Kan gitu, Pak. Nggak ada daratan, nggak ada lautan. Ini loh, jelas ini. Tahun 2023. Ketika kepala BPN ini Bapak Kresna, tidak Pak? Ya, kita sudah pahami simpulannya. Nanti kan sebetulnya kita bisa cek dari data GPS per tahun. Nanti bisa kelihatan. Kayak kemarin Kohot juga kan katanya itu kita bisa lihat nanti. Ya, kalau bisa nanti kan nanti kita lihat dari tahun ke tahun seperti apa kondisinya. Karena kalau kita saat ini masih saling pengen menjelaskan ke atas pantai sama itu, kita nggak punya bahan untuk melihat. Nah, ditampilkan saja tahun 2023 seperti apa, 2022 seperti apa gitu. Nanti kan kelihatan. Nggak mesti ada di GPS, mesti dari GPS. Mohon izin pimpinan, kami telah membuatnya. Kalau diizinkan ditayangkan dari mulai 2008. Gimana? Kami telah membuat. Coba. Dari mulai 2000. Ini foto diambil pada saat waktu air laut surut pada tanggal 1 Maret 2025 pukul 8.30 WIB. Terus? Cuma nih, ya kalau pasang pasti laut. Ya kalau pasang pasti laut. Tapi maksud saya di sini adalah ini kalau tanah perbatasan begini kan pasti bergetar. Tapi tiap tahun apakah terjadi pemusnahan atau tidak? Itu yang harus dilihat dari GPS tahunan. Nanti dicocokkan saja dengan data tersebut. Ya. Baik, saya pikir semua dari BPN sudah. Kita semuanya sama-sama mendengarkan. Ya. Silakan kawan-kawan yang punya pandangan, punya pendapat. Dari PDP dulu, silakan. Terima kasih pimpinan. Ada beberapa hal mungkin yang menarik untuk dibahas, terutama dari kata-kata perampasan tanah. Saya sangat tidak setuju jika dalil PSN ini dijadikan alat untuk perampasan tanah rakyat. Itu yang pasti menjadi legitimasi. Apalagi yang dilakukan di luar PSN. Ini kan terjadi, Pak Pimpinan, bahwa yang terjadi perampasan tanah ini sebenarnya di luar wilayah PSN. Karena kalau bicara PSN hanya 1.700 hektar dan hanya 1.500 tanah negara di luar hektar misalnya masyarakat. Sisanya di luar PSN. Tapi ini menjadi alat legitimasi bagi para pengusaha untuk membebaskan tanah rakyat dari cara merampas. Betul. Nah, ini yang harus kita cegah pimpinan. Dan tentunya kita minta juga kepada BPN, ya jangan akal-akalan. Contohnya tadi, masyarakat tidak punya diri mau ngurus tapi diblokir. Nah ini ada apa? Ya, saya selalu berapa kali forum ini mengatakan BPN kembalilah ke jalan yang benar. Betul. Kalau ini kesalahan masa lalu kita perbaiki. Ya kita nggak bisa bapak-bapak baru semua jadi pejabat di sini. Ada yang baru 3 bulan, ada yang baru 3 hari. Tapi intinya ada kesalahan di masa lalu. Apalagi tadi di masa lalu ada hal-hal yang belum berkaitan dengan ilmunya belum ada, main asal-asal tembak jadilah tanah. Nah ini hal-hal yang sangat perlu diperhatikan, terutama di sektor pemerintahnya di kinerja BPN. Saya mohon itu agar kalau memang rakyat punya diri benar, ya jangan diblok gara-gara ada yang pengusaha sudah memblokade tanah, sudah pengen tanah itu. Ya, ini kan hak rakyat untuk mendapat hak tanahnya. Nah kemudian PSN ini Pak pimpinan, ini bukan kemenangan kita di Komisi 2. Tapi kalau memang perlu dievaluasi, kita evaluasi. Bahwa pemerintah harus memang tidak menjadi kebutuhan rakyat dan merugikan masyarakat. Bagus, setuju. Itu saya setuju pimpinan.
Tinggal nanti kebijakan pemerintah yang berkuasa hari ini apakah mereview atau tidak. Kemudian kalau tadi bicaranya perda RTRW, ini BPN mesti tahu. Saya mantan ketua DPRD di Sumatera Selatan. Setiap pembahasan RTRW BPN mesti diajak. Dan ada persetujuan substansi dari BPN. Kemudian banyak hal. Tadi kalau dibilang bisa waktu 2 tahun untuk perda ditangkap, itu bisa. Memang itu terjadi seperti itu. Kalau ada hutan lindung, tiba-tiba di RTRW sudah berubah, ini harus kita kejar ke Kementerian Kehutanan. Artinya ada perubahan di Kementerian Kehutanan. Sebab persuk itu juga harus persetujuan dari Kementerian Kehutanan. Ini artinya apa yang menjadi tuduhan kawan-kawan oligarki ada yang bermain di belakang ini. Sekarang ini sudah sangat terstruktur dan rapih sekali. Nah, cuma kita membuktikannya harus di pengadilan, Pak. Ini kan sudah menuju ke pengadilan dan harus dibuktikan di pengadilan untuk hal-hal itu. Nah, untuk kasus yang di Sumeneb, ya tolong ini kalau di masa lalu ada kesalahan anggota DPR karena hal-hal yang tidak baik bisa disolusikan. Karena sudah 5 tahun ini, lebih dari 5 tahun mau tidak mau Pak Maid harus ke pengadilan. Ini aturan hukum kita. Sudah sedang berjalan. Kecuali nanti DPR kemarin Pak Menteri kan mencari solusi. Apakah bisa DPR menggugat produknya sendiri? Nah ini kalau bisa, tapi kan sampai sekarang aturan hukumnya belum ada, DPR bisa menggugat produknya sendiri. Karena kita tahu di masa lalu banyak hal-hal yang mungkin para pejabat BPN di masa lalu ya tadi belum kembali ke jalan yang benar. Saya harap ke depan ini BPN kembali ke jalan yang benar, menjadikan hak rakyat sebagai rakyat. Jangan mungkin bisa jadi benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, mungkin makanya Pak Prabowo menunjuk Pak Nusron ya, santri, supaya bisa mengajak BPN kembali ke jalan yang benar. Dan juga sudah pengajian itu masalahnya. Ini untuk yang lalu-lalu itu bisa dianulir. Masih ada PDP? Ada sedikit tambahan. Jika tidak, Sedikit aja. Sedikit 1 menit. saya akan Ya. dulu Pak. Enggak, karena itu kalau soal yang penting disampaikan. Apa yang disampaikan kan anggota DPR dari Komisi 2 tadi itu sangat benar. Namun kalau biarkan, karena sudah 5 tahun, kalau 5 tahun sudah tidak ada 5 tahun. Nah, yang menjadi pertanyaan bagaimana dengan fakta yang terjadi sudah cukup tahun. Terus kita ya diminta untuk melakukan proses gugatan, gitu. Ini kan juga masalah, gitu, bagi rakyat, gitu ya. Artinya apa? Artinya kepastian hukum dalam konteks ini sudah terlampaui karena ada permainan yang 5 tahun yang sebelumnya. Ini masalah juga. Baik, terima kasih. Golkar, silakan Golkar. Dari kawan? Oke. Yang terpilih dari Banten ada yang dari Banten? Nah, ini ditunggu nih. Dapil Banten mana? Oke, Golkar lewat. Gerindra silakan, Gerindra. Terima kasih pimpinan. Yang terhormat pimpinan teman-teman anggota Komisi 2 serta dari BPN seluruh jajaran, serta masyarakat untuk keadilan yang hadir di tempat kita. Terima kasih atas kehadirannya. Saya dari Gerindra hanya satu permintaan saya untuk khususnya kepada penyelenggara pembinaan pertanahan BPN khususnya. Jadi saya minta dengan sangat agar apa yang sudah dilakukan selama ini atas terbongkarnya kasus pagar laut dan sebagainya yang sudah ditinjau, sudah dilihat, sudah dievaluasi, bahkan Pak Menteri sudah berjanji untuk mencabut dan seterusnya. Dan saya hanya minta agar BPN itu konsisten dengan apa yang sudah diucapkan, disampaikan kepada masyarakat, kepada publik khususnya, bahwa BPN akan mencabut sertifikat ini, HGU ini, dan lain-lain. Supaya betul-betul masyarakat merasakan bahwa apa yang kita lakukan kepada masyarakat betul-betul kita semua ada untuk kepentingan rakyat.
tidak hanya untuk kepentingan seseorang atau seorang si A2 tersebut. Saya pikir ini yang paling utama dengan masyarakat bisa tahu bahwa kita semua termasuk Dewan dan pemerintah betul-betul berusaha untuk meluruskan persoalan yang terjadi selama ini. Saya kira itu saja dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Partai penguasa yang Tapi nggak perlu hidup Pak Prabowo ya. Hidup Jokowi itu nggak perlu. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Subukti dari Dapil Jawa Tengah. Bukan Banten. Pembicara sebelumnya Bapak Mongki, beliau ini mantan gubernur 2 periode Dapil Sulawesi Tengah. Senior kami. Pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati. Kemudian Kanwil BPN Banten, Kanwil BPN Jawa Timur, Kakantah BPN Kabupaten Tangerang, kemudian Kakantah BPN Kabupaten Serang, Kakantah BPN Kabupaten Sumeneb, Forum Tanah Air, kemudian tim ARD yang dari Sumeneb, yang saya hormati, dan teman-teman yang di balkon yang saya hormati juga. Tadi alhamdulillah dalam suasana bulan Ramadan ini kita bisa mengadakan rapat ini dengan hikmat, dengan suasana berdasarkan kebutuhan masing-masing. Jadi kalau saya itu ketika di posisi bapak-bapak sebagai NGO, saya lebih pas dari itu, ngomong saya lebih pas dari itu. Bukan itu. Memang ketika kita memperjuangkan sesuatu nggak boleh kendor. Tapi kalau BPN yang teriak-teriak lucu, karena beliau yang diorderi sama bapak-bapak yang memperjuangkan hak masyarakat. Nah, dari forum kita hari ini, kita harus mengambil pelajaran yang penting. Menyelesaikan masalah ternyata tidak bisa di luar, duduk bareng. Pesan yang pertama buat BPN, jadikan bapak-bapak yang membawa suara masyarakat ini sebagai mitra, bukan lawan. Kan kami sebagai BPN, bapak sebagai BPN, bapak-bapak sebagai NGO, sebagai pejuang masyarakat, kan tujuannya sama, menegakkan keadilan. Saya orang Gerindra bolak-balik ngomong keadilan, karena partai keadilan sama partai Gerindra, ya kan? Gerindra selalu mengatakan soal kebangkitan, karena PKB sahabat Gerindra. Selalu mengatakan perjuangan, karena PDI perjuangan sahabat Gerindra. Selalu mengatakan ayo kita berkarya, karena golongan karya sahabat Gerindra. Selalu ngomong juga soal demokrasi, karena Partai Demokrat sahabat Gerindra. Inilah cara membangun bangsa. Jadi ingat dulu Pak Kanta. Yang kedua, Bu staf khusus BPN ini humasnya lemas. Yang disampaikan Bu Enu ini kan mulai lama, bahwa Pak Mus baru bolak-balik mengatakan menterinya sudah mencabut. Kok masih ada yang belum tahu? Berarti kan Ibu tadi kan menyampaikan bahwa katanya tidak jadi dicabut katanya. Udah dicabutkan itu. Berarti kan humasnya lemah. Nah, kalau sehebat apapun, sekerja keras apapun pemerintah ini, termasuk Pak Prabowo ini, kalau humas pemerintah yang bahaya, lebih banyak daripada yang menyampaikan hoax, yang menyampaikan hal yang tidak benar, kalah pemerintah. Jadi nanti pemerintah selalu terus. Yang selanjutnya, saya setuju sekali dengan disampaikan oleh sahabat saya Pak Giri. Jadi tidak elok kalau saya mengatakan BSN itu kan proyek presiden sebelumnya, nggak boleh. BSN sudah ada, tapi penyimpangan yang ada harus diluruskan. Ya, BSN proyek strategis nasional, strategis untuk siapa? Untuk negara, untuk rakyat. Kalau ternyata tidak strategis untuk negara, ya sudah cukup sampai di situ.
Kemudian yang selanjutnya, ini perlu dicatat. Ini kan sahabat-sahabat saya ini yang tadi dari Banten mau suka menunjuk pemerintah dan lain-lain. Saya mengingatkan di forum ini forum resmi, bahwa Pak Prabowo itu tidak pernah korup apapun terkait pembelaan terhadap urusan-urusan ini. Yang ada kalau itu mengganggu keadilan rakyat, kalian harus setuju. Ya, tidak ada. Kalau ada orang-orang di bawah yang turun ke bawah mengaku-ngaku dari presiden, mengaku-ngaku dari Gerindra dan merugikan rakyat, jamin itu tidak betul. Tidak ada. Kami sering dikumpulkan, Presiden selalu mengatakan, Pak Prabowo selalu mengatakan, bela rakyat. Ya, jadi tidak boleh bahwa Bapak ini mencurigai bukan ini ada main, nggak ada. Apa yang kita main-main urusan sama rakyat? Banyak mainan kita yang tidak terkait dengan harus merugikan rakyat. Nah, Bapak BPN nanti disampaikan juga ke teman-teman yang lain. Ini saya mengikut dari program Asta Citanya Presiden Prabowo. Ini supaya bapak-bapak yang di sini juga mengerti dan ini nggak main-main. Jadi dalam misi pertahanan visi Presiden Prabowo yang tercantum di Asta Cita itu, pertama ada reforma agraria yang adil dan berkelanjutan. Apa yang akan dilakukan pemerintah? Fokus pada pemberian hak atas tanah kepada masyarakat yang belum memilikinya. Yang belum memilikinya aja, pemerintah fokus supaya dia punya. Apalagi yang sudah punya, masa dicabut hanya, ya. Serta penyelesaian konflik pertanahan yang melibatkan kepentingan masyarakat dan pihak swasta. Penting dicatat oleh BPN untuk tidak ragu dengan misi ini. Kemudian yang selanjutnya, pemerataan kesejahteraan rakyat, yaitu mendorong kebijakan distribusi tanah yang lebih adil serta mendorong transparansi dalam pengelolaan pertanahan. Jadi jangan dianggap ini hanya blade, hanya dokumen di atas kertas. Saya mau cerita, mengingatkan saja. Itu Sritek yang pabrikan ditutup saja, pekerjanya mau mencarikan solusi supaya bekerja lagi. Ya, Sritek yang ditutup, pekerjanya saja sedang dicarikan solusi oleh pemerintah supaya dapat pekerjaan lagi. Ini memberi pesan kepada BPN, jangan main-main. Jangan main-main. Bapak orang yang positif, saya memandangnya positif. Di masa lalu mungkin banyak yang salah, tapi hari ini nggak boleh main-main. Kemudian yang selanjutnya, kita memang menyadari pimpinan. Tadi banyak yang menyampaikan soal aturan-aturan yang tidak sesuai lagi dengan ruang keadilan bagi masyarakat. Mungkin kita perlu membahasnya secara internal, aturan-aturan yang terkait dengan pertanahan ini, baik itu yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja, yang ada di peraturan pemerintah tadi, itu perlulah kita selaraskan dengan cita-cita kita untuk memberikan keadilan, untuk memberikan hak kepada masyarakat luas supaya mendapatkan tanah di negeri dan tanahnya sendiri. Amin. Jadi saya kira itu kita semua ini hanya ikhtiar. Saya tadi pinjam kata-katanya Pak Chandra ya, Pak Seri Chandra ya. Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Tuhan. Betul? Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Tuhan. Ya kita mau berdoa pada siapa lagi? Tuhan pada Tuhan. Jadi yang kita lakukan, yang Bapak lakukan kita adalah ikhtiar yang baik. Selebihnya ya hanya berdoa, kita mengabaikan semua harapan. Demikian pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi sudah tegas ya, tidak ada yang boleh main-main ya. Malah saya kalau bisa, saya pribadi mengusulkan perlu dievaluasi itu proyek strategis nasional dia
pertanyaannya harus dijawab kembali. Kalau yang hanya dibutuhkan ini, ya yang ini aja. Yang lain ini nggak boleh disentuh. Oke, dari Gerindra sudah, kita ke Nasdem, ada anggota Nasdem? Tidak ada. PKB? Tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan yang kami hormati. Yang kami hormati Segenap Kanwil, jajaran Mbak Desa yang paling cantik sendiri di antara Kanwil, terus Pak Staf Khusus dan jajaran, dan seluruh sahabat-sahabat saudara-saudara kami dari asosiasi advokasi dari Sumeneb, dari Serang. Langsung saja ada beberapa hal yang ingin kami tanggapi di sini. Yang pertama terkait dengan permasalahan konflik agraria yang kalau kita ambil benang merahnya modus operandinya hampir sama, walaupun fokus kejadiannya berbeda, seperti yang di Serang, kemudian di Bekasi, di Sumeneb, dan di beberapa daerah yang lain. Selalu masyarakat itu dihadapkan kepada cacat prosedural, cacat formil ketika proses itu dilakukan. Namun seiring berjalannya waktu, ketika SDM di jajaran BPN baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat kanwil itu berganti, mereka dihadapkan pada tembok besar regulasi bahwa ketika usia penerbitan SHGB maupun SHGU atau SHM sudah melewati 5 tahun, maka otoritasnya bukan di BPN lagi tapi di pengadilan. Ini problem yang substansial sebetulnya. Sekali lagi kami berharap sepakat dari yang disampaikan oleh kawan-kawan masyarakat tadi. Forum ini jangan dijadikan sebatas forum teatrikal saja untuk show of force. Kita ini lagi berkuasa, lagi banyak yang orasi. Saya yakin selesai acara pasti haus semua. Jadi maksud saya, mari kita ini masuk ke ruang yang lebih substansial. Kalau saya menangkap dari problem ini, hulunya itu memang dalam aspek regulasi. Jadi hal-hal yang terkait dengan cacat prosedural dan formil, kita tidak bisa hanya beralibi ini sudah lewat 5 tahun prosesnya pengadilan. Masyarakat kita kalau diarahkan ke pengadilan, pimpinan menggugat satu bidang tanah bisa hilang 3 bidang tanah. Ya, mulai dari pembiayaannya, tenaga, waktu, belum lagi menguras emosi dan sebagainya. Ini kita tidak boleh berdiam diri. Dalam hal ini harus ada rekayasa hukum. Ya, saya juga minta tanggapannya nanti dari jajaran BPN, mungkin dari staf khusus, terkait dengan tanah musnah ini dipertegas lagi. Ini bisa menjadi salah satu jalan keluar. Ketika misalkan Permen ATR BPN nomor 17 tahun 2021 ya, contoh Permen ATR BPN nomor 3 tahun 2024 tentang tata cara penetapan tanah musnah. Mungkin ini harus dijadikan tema sentral sebagai penyelesaian dari segala permasalahan konflik agraria, khususnya yang dari tadi dibahas yang ada di Serang dan di Sumeneb. Untuk diketahui, sekitar 3 minggu yang lalu memang saya secara pribadi menyampaikan melalui forum ini terkait dengan masalah pertanahan pesisir yang ada di Sumeneb. Walaupun bukan dapil saya, tapi ini tanah kelahiran kakek nenek saya. Alhamdulillah kemarin atas atensi dari staf khusus kami sudah diskusi juga dengan Pak Kanwil, Pak Asep terkait dengan mencari penyelesaiannya. Memang tidak sederhana untuk kemudian tiba-tiba turun di daerah pesisir karena tradisi masyarakat Madura ini memang agak unik. Ya, ini bahasa halus kayak istilahnya agak unik. Jadi kita ingin mencari jalan keluar yang win-win solusi. Dari pihak BPN-nya, sekali lagi tadi Mas Fakih, saya harap kita harus kesampingkan pendekatan emosional dulu. Tidak boleh dalam penyelesaian permasalahan ini pokoknya harusnya ini tidak akan ketemu nanti. Ya mumpung sekarang momen Ramadan, izinkan kami
memfasilitasi, memediasi, karena kebetulan saya juga dapil Jawa Timur, kita cari jalan keluar yang cepat dan tepat. Kalau kemudian nanti didorong ke proses hukum, Pak, 5 tahun belum tentu selesai. Itu belum tentu dan saya yakin tidak selesai, tapi yang pasti sudah banyak uang yang dikeluarkan, banyak energi yang terkuras. Kalau dalam kaidah usul fiqh itu darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Jadi menghindari mafsadat itu lebih diutamakan daripada kita mencari kemaslahatan terkait norma-norma hukum. Ini kaidah. Jadi kalau istilahnya pegadaian itu menyelesaikan masalah tanpa masalah. Jangan kita menghilangkan masalah baru, muncul masalah yang lain yang saya istilahkan tadi. Ini sebatas masukan ya Mas Faik dan kawan-kawan. Kemudian yang ketiga, izin melalui forum yang terhormat ini, karena memang ini seperti saut menyaut ya permasalahan pagar laut ya. Mulai dari yang di Bekasi, di Tangerang, kemudian di Sumeneb dan di beberapa daerah yang lain. Alangkah eloknya jika ini dijadikan bahan pertimbangan untuk dibikin panja kalau hanya urusan internal, tapi kalau perlu dibikin pansus mungkin pimpinan seperti yang dulu pernah disampaikan oleh anggota PKS, karena ini menyangkut dengan BPN dan KKP. Kita cari akar permasalahan ini biar tidak kemudian hilang tumbuh terus. Jangan sampai mudah-mudahan pertemuan ini menjadi ending daripada RPUU urusan pertanahan ketika selanjutnya sudah semuanya bisa diselesaikan secara arif dan bijaksana. Jadi biar tidak terus-terusan ini jadi ajang teatrikal, nanti orasi, kemudian angkat orasi, seru memang ditonton, Pak. Tapi apakah itu masuk ke ruang substansial? Belum tentu. Jadi saya harap mudah-mudahan forum ini bisa menjaga marwahnya menjadi forum yang solutif, tidak hanya forum yang atraktif saja, gitu ya. Jadi itu saja masukan dari kami dari fraksi PKB. Sekali lagi mohon kepada staf sus Mbak Reska untuk menjadi diteruskan kepada level kementerian. Ini mendesak kita untuk kemudian melakukan revisi Undang-Undang Pokok Agraria. Ini sudah terlalu lama pimpinan. Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 itu sudah, sementara undang-undang kita statis, realitas masyarakat di bawah itu dinamis. Ini kan harus relate gitu. Harus relate. Ya, kami mengusulkan dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa untuk memasukkan sesegera mungkin revisi Undang-Undang Pokok Agraria bagian integral daripada astra kita yang dirumuskan oleh Presiden Prabowo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita 1